salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 tahun 2024 dari BPKP Sumatera Utara. Kami akan mendemonstrasikan kontekstual coaching supervisi akademik bersama saya, Herlopen Tambang. Saya Rani Elisa Purba, saya Isnati Ramadhani, Dan saya Deddy Tawid untuk SKD Guru penggerak Tergerak Bergerak Menggerakkan. Selamat pagi Bu Isnani. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya Pak Den? Luar biasa sehat Bu. Saya selalu senang kalau sama Pak Dede ini terus semangat ya kan Terima kasih, menghadapi siswa-siswa kita. Di sini saya mendapat kabar bahwasan Bapak akan melakukan coaching seperti itu ya. Benar Bu. Boleh tahu siapa coachingnya Pak? Kebetulan kemarin Bapak Herlopen pengen di coaching Bu. Jadi saya sempatkan bertanya ke Ibu supaya untuk mengobservasi saya gitu. Iya benar. Jadi kalau dalam melakukan coaching ini kita beberapa hal yang mungkin saya tidak mengajari ya Pak, tapi sedikit mengingatkan kita harus hadir sepenuhnya ya Pak untuk coaching kita. Selanjutnya jangan lupakan alur tirta yang sudah mungkin Bapak sendiri sudah menguasainya. Selanjutnya ada pertanyaan berbobot ya kan Pak ya. Kalau boleh saya membantu ingin mengembangkan potensi yang mana ini rupanya Pak? Sebenarnya saya mau mengembangkan kompetensi saya dalam bidang bertanya yang berbobot gitu Bu, sama alur ceritanya ini Bu. Itu yang perlu saya kembangkan Bu dalam coaching nanti Bapak Herlopen. Begitu boleh. Jadi ya kalau misalnya boleh tahu bagian mana yang nanti ingin kami amati gitu. Ya, harapan saya Bu, saya sangat senang Bu. Ibu bisa mengamati saat saya nanti melakukan coaching bersama Pak Herlopen. Bagian yang diamati itu kalau saya harap ya bagian performa saya Bu saat nanti menghadapi coaching saya Bu. Misalnya alur ceritanya Bu ataupun pertanyaan-pertanyaan saya gitu. Oh, berarti prosesnya lah Iya, Bu. semuanya secara keseluruhan kita amati ya Pak ya. Selanjutnya bagaimana penilaian Bapak terhadap apa yang mau kita kembangkan ini? Penilaian saya yang perlu dikembangkan Bu, seperti saya harap nantinya saya pada saat kegiatan ini harapan saya koreksi dari Ibu gitu terhadap saya gitu. Bagaimana apa yang sudah saya lakukan terhadap Pak Herlopen nantinya, bagaimana tindak lanjutnya, bagaimana yang sudah saya lakukan, mohon Ibu nilai supaya saya bisa lebih berkembang ke depannya gitu Bu. Oke, jadi ini kita melakukan observasi ya kan Kak. Harapan Bapak tadi sangat besar. Jadi yang untuk dari observasi ini aja Pak, apa yang perlu yang harapan Bapak yang paling besar untuk bisa kita lakukan ini, makanya Bapak datanglah ke sini untuk melakukan observasi gitu. Apa harapan Bapak? Harapan saya Bu ya sebenarnya pengen mengembangkan gitu Bu kemampuan saya ini Bu. Selama ini kan saya berharap bisa mengcoaching gitu Bu salah satu guru di sini atau kedepannya bisa saya bahkan lebih dari satu orang gitu Bu. Itu harapan saya Bu supaya kemampuan saya dalam mengcoaching ini kedepannya bisa lebih matang gitu Bu. Lebih meningkat lagi Iya, ya Bu. Pak. Sangat mulia sekali memang Pak Dedi ini untuk menjadi seorang guru. Gimana kalau Bu Rani ada tambahan Bu Ran? Sudah semua disampaikan oleh Bu Isnani. Kami berharap nanti coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Terima kasih Bu. Kalau gitu semoga sukses Pak. Saya harap nanti kegiatan ini lancar sesuai dengan harapan Bapak ya Pak ya. Selamat semangat terus Pak, semangat. Terima kasih Bu. Semangat untuk coaching Pak. Ya. Selamat siang Pak Iya, selamat Herlopen. siang, Pak Dedi. Oke, luar biasa Pak. Apa kabar Pak? Amin, sehat Pak, dalam dan luar. Luar biasa.
Oke Pak, hari ini sesuai dengan permintaan Bapak kemarin untuk kita lakukan coaching. Ada beberapa di sini Pak yang mau saya tanyakan Pak. Oh iya Pak. Kira-kira apa tujuan dari pertemuan ini Pak? Seperti ini Pak, saya kan ingin meningkatkan kompetensi saya dalam hal pengelolaan kelas seperti itu Pak. Oke, luar biasa Pak. Apa saja rencana yang sudah Bapak buat untuk pertemuan ini? Sebenarnya yang sudah saya lakukan mengenai kompetensi saya dalam hal pertemuan ini, saya sebenarnya sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa ya. Misalnya sudah melakukan pembelajaran yang berbasis kerja kelompok, media pembelajaran yang sudah memenuhi juga terhadap siswa. Tapi dalam hal proses pembelajaran itu juga ada beberapa siswa yang menjadi sepertinya kesulitan. Jadi membuat kelas itu kurang kondusif kira-kira seperti itu. Kira-kira Pak, rencana untuk ke depan apa Pak? Rencana ke depan Pak yang dalam benak saya ingin melakukan pembelajaran semua itu dalam siswa itu, termasuk tadi ada beberapa siswa yang membuat menjadi kurang kondusif, mereka pun bisa lebih aktif ya. Jadi pengelolaan kelas itu lebih baik dan lebih berpihak lagi kepada siswa. Oke, luar biasa Pak. Apa saja tujuan akhir yang sudah diperkirakan oleh Bapak? Ya, seperti yang saya sampaikan barusan Pak, tujuan akhir daripada menurut saya ini pembelajaran itu nanti bisa lebih kondusif semua. Jadi pengelolaan dalam kelas itu pun lebih baik. Bagaimana juga siswa yang dalam benak saya itu beberapa orang itu sepertinya menjadi kurang aktif, itu yang menjadi kendala dalam pengelolaan kelas ini sehingga menjadi bisa dikatakan tanda petik itu jadi ribet gitu. Nah, itu. Kira-kira apa sudah kepikiran Pak akan keberhasilan dari rencana Bapak ini gitu? Iya, kalau saya bayangkan Pak, kalau saya mampu untuk meningkatkan kompetensi saya dalam pengelolaan kelas ini, maka anak-anak semua bisa bekerja sama dengan baik, kelas itu kondusif dan pengelolaannya juga lebih meningkat. Dan anak-anak yang saya bayangkan tadi, yang beberapa orang yang kurang maksimal tadi, secara bersama-sama berkolaborasi dengan tim kelompoknya bisa saling mensupport, berbagi dan saling membantu dalam pemecahan masalah sesuai dengan lembar pekerjaan daripada peserta yang diberikan, kira-kira seperti itu Pak. Oh begitu ya Pak. Terus apakah yang Bapak lakukan ini sudah matang gitu Pak? Bapak pikirkan atau Bapak akan lakukan gitu, apakah sudah benar-benar matang atau masih ragu-ragu gitu Pak? Iya, kalau dari pengamatan saya Pak, memang yang menjadi sumber daripada masalah dalam hal ini siswa-siswa yang tadi itu sebenarnya. Jadi mereka sepertinya kurang paham ya dengan materi ketika saya juga menerangkan ya. Ketika saya juga membimbing mereka pada saat mengelola data-data untuk mempresentasikan juga hasil penemuan mereka. Jadi kalau dalam pemikiran saya itu Pak, ketika itu nanti saya lakukan, mereka akan semua bisa bekerja sama dengan baik. Ya, pengelolaan kelas juga yang lebih maju dan berpihak pada siswa. Itu Pak. Dengan kondisi yang seperti tadi Pak, kurang baik gitu Pak, di kelas kurang kondusif gitu. Ada nggak cara lain gitu Pak untuk mengatasi gitu Pak? Iya. Cara lain yang menurut saya bisa menemukan lagi ide atau model pembelajaran yang mungkin juga selama ini ya memang sudah saya lakukan juga pembelajaran yang berpihak pada murid itu, misalnya pembelajaran langsung. Nah, mungkin juga bisa nanti saya tambahkan dengan pembelajaran yang problem based learning-nya ya, supaya anak-anak yang tadi itu bisa lebih aktif lagi dalam memecahkan masalah yang diajukan terhadap mereka gitu. Kesempatan apa yang sudah Bapak miliki kira-kira Pak? Ya, kesempatan yang saya miliki sebenarnya bisa sebenarnya berdiskusi dengan teman-teman rekan-rekan kerja ya. Bisa sebenarnya waktu yang baik. Jadi itu merupakan kesempatan yang sangat luar biasa, bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain dalam satu kantor itu, supaya menurut saya juga dengan masukan mereka bisa terbantu saya ya, dan juga dengan ide-ide mereka juga itu menjadi masukan bagaimana juga pembelajaran itu nanti bisa
bisa berlangsung dengan dengan yang berpihak pada murid dan pengelolanya juga yang sangat luar biasa. Itu yang menurut saya kesempatan yang sangat baik dan itu menjadi masukan. Saya lihat yang sudah Bapak lakukan ini sangat luar biasa gitu Pak. Kira-kira Pak, ada nggak peran orang lain yang terlibat gitu, seperti guru, orang tua atau kepala sekolah gitu Pak? Oh, kalau itu pasti mutlak itu. Makanya ya seperti yang disampaikan kan pembelajaran yang berkolaborasi. Memang seharusnya seperti itu. Kalau hanya kita pribadi yang nggak ini juga. Maka yang berkolaborasi inilah yang diharapkan juga supaya bisa meningkatkan kompetensi saya dalam hal pengelolaan kelas juga. Nah, itu. Ini Pak, kalau seandainya saya memberi skala 1 sampai 10 Pak, kira-kira rencana Bapak ini sudah skala berapa gitu Pak? Oh, untuk sekarang ini Pak masih, kalau boleh jujur ya Pak ya, masih di sekitar antara 7 lah. Tapi untuk harapan ke depan Bapak pengen skala ke berapa Ya, gitu? untuk harapan ke depannya Pak, saya bisa menaikkan skala itu dengan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Kalau boleh skala itu bisa sampai 9 lah. Luar biasa harapan dan tujuan impian Bapak ke depannya. Kira-kira apa saja kekuatan yang sudah Bapak tunjukkan untuk rencana ini Pak? Oh iya, kekuatan yang sudah saya tunjukkan Pak, istilahnya satu ya, kalau saya lihat juga di sekolah itu dia iklimnya yang sangat bagus. Tidak ada istilahnya ada yang merasa seperti ini, ada yang merasa tidak ada ya, saling berkolaborasi semua. Baru yang kedua juga itu memang ada yang saya lihat juga dalam hal bagaimana mengembangkan model pembelajaran untuk di dalam ruangan kelas itu sehingga bisa mengtakar anak-anak yang berkesulitan memahami materi ketika kesulitannya sehingga bisa minimal nanti tidak ribut lagi ya. Baru juga yang sudah potensinya juga media pembelajaran juga kalau di sekolah itu saya lihat itu menjadi keunggulan juga ya. Dia termasuk memadai, termasuk juga dalam hal IT. IT juga termasuk Iya. itu Pak. Untuk media pembelajarannya, kira-kira media pembelajaran bagaimana cocoknya untuk rencana Bapak? Oh iya, media pembelajaran yang menurut saya yaitu media pembelajaran yang berbasis masalah dan juga menurut saya itu membuat anak-anak beraktivitas sains. Ya kadang kan media pembelajaran ini diskusi ya, ini memang pelajaran. Nah kalau dalam hal ini saya akan merancang media pembelajaran yang beraktivitas sains ya, supaya mereka bisa mengkonstruksi sendiri pengetahuannya melalui penyelidikan terhadap masalah yang diajukan nanti. Itu Pak. Saya tadi Bapak sudah menjelaskan cara pembelajaran supaya berkondusif dengan cara berkisah kepada murid. Itu Iya. sudah luar biasa Pak. Pasti setiap apa yang kita lakukan pasti ada kendala kan gitu kan Pak. Kira-kira ada nggak kendala saat Bapak melakukan perencanaan ini? Pasti Pak ada kendala, termasuk salah satunya adalah waktu. Oh iya. Ketika juga yang sudah kita rancang juga itu menurut pemikiran kita itu akan tercapai. Nah, harus diakui bahwasanya dengan perbedaan kemampuan anak-anak ini maka juga akan termasuk berpengaruh terhadap waktu. Itu yang menjadi salah satunya. Bagaimana kira-kira Bapak untuk mengatasi kendala waktu tersebut? Nah, saya akan menyederhanakan nanti Pak, termasuk dengan langkah-langkah penyelidikan pekerjaan terhadap mereka dan saya sesuaikan juga nanti terhadap kemampuan mereka dan dengan pembentukan kelompok yang heterogen supaya bisa juga saling menyelidiki dan saling membantu kira-kira seperti itu. Kira-kira Pak, adakah skala prioritas dalam pencapaian tujuan ini Pak? Oh, seperti yang saya sampaikan awalnya Pak, skala prioritas itu adalah bagaimana juga saya meningkatkan kompetensi saya di bidang pedagogiknya itu sehingga dalam pengelolaan kelas itu juga nanti lebih baik. Itu saja Pak. Oke, luar biasa Pak. Menurut Bapak, kira-kira apa yang harus diperhatikan Pak dalam melakukan program ataupun rencana Bapak ini? Iya, yang saya perhatikan Pak dan saya pertimbangkan nanti itu ya, menyesuaikan waktu terhadap dengan kemampuan siswa sehingga yang waktu itu bukan menjadi suatu penghambat yang besar dan begitu juga nanti menyederhanakan dengan lembar kerja peserta didik supaya mereka juga bisa lebih paham ya. Artinya memberikan langkah-langkah yang sederhana dan mudah mereka pahami dengan
bahasa setingkat dengan usia mereka, kira-kira seperti itu. Oke, luar biasa Pak, semangat Bapak sangat luar biasa. Saya ingin tahu Pak, bagaimana tindak lanjut dalam melakukan rencana Bapak ini ke depannya? Iya, tindak lanjutnya Pak, pertama saya akan mengelola nanti kelas itu dengan lebih baik. Baru yang kedua nanti meningkatkan kompetensi saya juga di bidang dengan pedagogiknya dan bekerja sama berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan-rekan guru, tentu juga kepada guru BK. Karena inilah menurut saya guru BK ini menjadi penghubung juga terhadap orang tua. Ya berbagaimanapun seperti yang saya katakan itu adalah kolaborasi antara sekolah dengan orang tua itu sangat diperlukan. Itu, Pak. Sejauh mana Pak, menurut Bapak itu sejauh mana tanggung jawab yang akan Bapak lakukan dalam komitmen ini Pak? Gitu. Nah, tanggung jawab yang saya lakukan dalam komitmen yang saya katakan tadi, ya kan Pak Ben, saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah. Ya, Luar biasa. saya akan membuat catatan-catatan yang menjadi kekuatan dan juga yang menjadi kelemahan nanti supaya itu bisa berlangsung dengan baik, dan saya akan memulai nanti mulai minggu depan. 1 minggu kemudian. Berarti 1 minggu depan Bapak sudah start untuk melakukan perencanaan ini gitu ya kan Pak? Oke, luar biasa Pak, semangat Bapak saya sangat salut, saya sangat apresiasi Pak. Jadi kira-kira Pak, bagaimana perasaan Bapak saat melakukan coaching antara saya dengan Bapak gitu? Kalau ditanya perasaan Pak, karena Bapak sangat luar biasa meng-coaching saya, dan saya pun sangat lega, sangat puas ya Pak ya. Bagaimana juga dengan kesulitan yang saya alami, dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan, saya pun terbantu. Saya pun menemukan ide untuk mengatasi masalah itu. Jadi kalau ditanya soal perasaan Pak, wah mantap Pak. Oke Pak, saya sangat mendukung apa yang Bapak lakukan ke depannya. Mohon Bapak juga berkolaborasi dengan guru yang lain supaya ikut bergerak seperti Bapak. Saya sangat memberi 2 acung jempol lah Pak untuk rencana Bapak ini. Selamat Pak, supaya bisa menjadi contoh juga untuk guru lain. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, Selamat siang Pak Dedi. selamat siang Bu. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Luar biasa sehat Bu. Sehat ya Pak ya? Sudah sangat antusias rasanya ya setelah melakukan coaching ya Pak ya? Luar biasa. Luar biasa ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah Bapak melakukan coaching terhadap Pak Herlopen? Perasaan saya bisa memuji diri sendiri Bu. Boleh Pak, boleh. Bangga Bu. Oh, Bapak Rasanya bangga ya? bisa Iya. menjadi coach terhadap guru lain gitu. Iya betul Pak ya, jadi ada kebanggaan tersendiri Iya, ya Pak ya, iya, sudah betul. selesai. Oke, kalau Bapak sendiri tadi kan memuji diri sendiri ya Pak ya, sekarang Bapak menilai diri sendiri dulu ya. Kalau dari performa Bapak tadi, bagaimana penilaian Bapak terhadap diri Bapak? Kalau performa saya tadi, kalau saya bisa jujur juga Bu, pertama saya merasa apa yang menjadi problem oleh Bapak Herlopen tadi sudah terpecahkan gitu Bu. Cuman koreksi terhadap diri saya mungkin karena ini perdana gitu Bu. Ya. Saya banyak ada rasa grogi gitu Bu. Ada rasa grogi, ada rasa agak bagaimana sih coaching guru lain gitu Bu. Begitu sih Bu. Iya, walaupun ini pengalaman pertama, tapi sudah luar biasa ya Pak ya. Seperti yang tadi kita sampaikan, kita sudah melakukan observasi terhadap coaching Bapak. Boleh kami sampaikan hasil observasi kami Pak? Boleh, Bu. Boleh ya Pak ya. Kalau dari saya sendiri, yang saya amati tadi pada saat Bapak coaching, kalau Bapak bilang tadi grogi, sama sekali tidak kelihatan Pak groginya. Udah kayak pro sekali gitu ya. Makasih, Bu. Jadi tidak ada kelihatan groginya. Yang kami amati, Bapak tadi sudah bisa melakukan coaching dengan baik, menerapkan alur tirta yang baik dari awal sampai akhir coaching, alurnya itu kelihatan sampai masalah itu terselesaikan begitu ya. Komunikasinya juga sudah sangat baik.
kemitraan yang terjalin antara Bapak dengan Pak Herlopen juga terlihat sangat akrab ya. Bapak tidak ada menghakimi, tidak ada menjatuhkan Pak Herlopen dari pengamatan yang saya lakukan, begitu ya. Namun kedepannya kami berharap Bapak tidak hanya berhenti sampai di sini saja, begitu ya. Harapan saya karena ini sudah sangat baik dilakukan, maka besar harapan kami dilakukan juga kepada rekan kerja yang lain, supaya yang lain juga dapat kesempatan coaching bersama Bapak. Begitu harapan kami untuk kedepannya, supaya Bapak juga kompetensinya semakin terlatih, gitu ya. Satu coaching saja sudah sangat baik Bapak lakukan, apalagi kalau sering-sering ya Pak ya, jadi profesional nanti, begitu ya. Jadi setelah melakukan coaching ini, apa rencana Bapak selanjutnya Pak? Setelah melakukan coach ini, rencana saya ke depannya Bu, saya berharap bisa menjadi contoh yang baik Bu bagi guru-guru lain juga Bu. Karena saya berharap mereka juga bisa seperti saya Bu, bisa meng-coaching guru-guru lain juga, sehingga merata dalam sekolah ini punya kemampuan yang sama gitu Bu. Jadi saya rasanya senang kalau semua guru-guru itu berperan seperti saya, bisa meng-coaching guru lain. Gitu harapan saya ke depan. Iya, harapannya sangat baik ya Pak. Tindak lanjutnya juga dari Bapak dapat guru yang lain di coaching, ini harapannya bisa menjadi coaching untuk yang lain ya. Luar biasa, sangat mulia ya cita-cita Bapak ini ya. Kalau dari Bu Isnani ada masukan mungkin? Kalau dari saya Bu, terima kasih ya Bu Ren. Kalau dari saya Pak, saya top gitu Pak. Ya, kalau yang Bapak bilang tadi Bapak grogi, tapi kami tadi dia lihat ya Bu, Bapak bisa bayangkan ketika Bapak benar-benar tidak grogi gitu. Jadi harapan saya ke depannya kayaknya nggak perlu lagi grogi ya Bu, karena dari alur tirta, kemitraan yang dibangun itu semua sudah baik ya Bu. Pertanyaan yang Bapak gunakan juga sudah sangat berbobot karena sudah mampu menggali potensi Pak Herlopen seperti itu. Jadi harapan kami sih ini memang benar-benar tidak berhenti di sini, dan Bapak tidak perlu lagi grogi Pak, karena pasti hasilnya saya yakin pasti lebih bagus, karena Bapak grogi aja kami melihatnya bagus nih, apalagi nggak grogi gitu kan Pak. Jadi kalau dari saya mungkin itu aja Bu. Oke, mungkin itu saja Pak hasil dari observasi yang mau kami sampaikan. Semoga nanti Bapak bisa melakukan coaching lagi kepada guru yang lain di kesempatan yang lain, dan membantu guru lain untuk berkembang juga. Dan bagus sekali Bapak harus tetap jadi teladan untuk guru yang lain. Oke, Gitu terima ya, Pak. kasih Bu. Oke, terima atas kasih Pak. observasinya, Iya. Bu. Oke. Semangat Pak. Oke Bu, makasih Bu. Semangat Pak. Selamat siang Pak Tamba. Ya Bu, selamat siang Ibu Rani. Ya, gimana kabarnya Pak? Puji Tuhan sehat luar dan dalam. Luar biasa ya. Memang kalau udah lihat Pak Tamba ini selalu ya semangat bawaannya ya. Jadi manis saya Bu. Iya, walaupun udah siang, udah mengajar ya Pak, dari pagi ke siang, tapi tetap semangat ya. Oke Pak, jadi saya dan Bu Isnani di sini mau menyampaikan kepada Bapak, hari ini ada ya Pak ya agendanya bersama Pak Dedi untuk Iya, coaching. rencana ada. Iya. Nah, sebelum Bapak melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang mau kami sampaikan. Hanya untuk mengingatkan saja ya, saat melaksanakan coaching nanti Bapak memperhatikan lagi alur tirta yang diterapkan kepada coaching. Lalu komunikasinya coaching itu dianggap sebagai mitra ya Pak ya. Begitu. Lalu cobalah menggali coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu ya Pak. Oke, kira-kira nih Pak ya, dari nanti saat Bapak coaching, saya dan Ibu Isnani akan mengobservasi bagaimana Bapak melakukan coaching kepada coaching Bapak, dan kami akan membantu Bapak untuk mengembangkan lagi kompetensi dalam diri Bapak. Nah, kira-kira kompetensi apa nih Pak yang akan Bapak ingin kami bantu? Oke, baik Bu, terima kasih sudah
diberikan kesempatan juga dan niat untuk mengembangkan kompetensi seperti yang Ibu sampaikan. Saya akan mengembangkan kompetensi bagaimana juga nanti coach saya bisa menggali apa yang menjadi kendala-kendala selama ini yang dihadapinya di dalam belajar. Jadi saya akan mengembangkan potensi saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang sesuai kepada dengan masalah yang dihadapi coach saya nanti. Oke Pak, berarti dalam pengajuan pertanyaan ya Pak ya. Yang kedua, Bapak ingin kami mengamati Bapak dengan bagaimana Pak? Bagaimana yang perlu kami amati lebih? Ya, yang mau diamati nanti Bu, bagaimana juga nanti saya pada saat melakukan coaching terhadap coach saya nanti melihat yang mana yang kurang supaya itu menjadi refleksi bagi saya sebagai coach untuk berbuat yang lebih baik lagi ke depannya, gitu. Jadi juga menyampaikan hal-hal yang sangat yang sifatnya membangun nanti pada saya supaya lebih ke depannya untuk rekan-rekan yang lain juga bisa saya lakukan, memberikan pertanyaan yang lebih berbobot atau juga membantu coach saya nanti untuk menemukan masalahnya. Baik Pak, ya itu saja mungkin untuk pembukaan awal untuk coaching ini. Semoga nanti kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar dan kami akan memberikan kritik komentar yang akan membangun Bapak ke depannya. Begitu ya sepakat ya? Oke, selamat melaksanakan coaching kepada coachingnya ya Pak ya. Semoga berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Selamat siang Pak Dedi. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Pak Dedi hari ini? Luar biasa sehat Pak. Baik Pak Dedi, kira-kira untuk hari ini apa yang akan kita bahas Pak Dedi? Untuk hari ini yang kita bahas Pak, kemarin gini Pak, tahun ajaran baru kemarin kan Pak, kebetulan cara saya mengajar itu masih model yang lama Pak. Itu aja gitu Pak. Jadi saya berharap di tahun ajaran baru ini saya pengen buat gebrakan baru Pak. Pengen membuat yang namanya pembelajaran berdiferensiasi Pak, dengan menggunakan berbagai media gitu supaya melakukan perubahan di tahun ajaran baru ini Pak. Sangat luar biasa ya, seperti tujuan Bapak Dede. Tapi coba ceritakan Pak, apa kira-kira yang menjadi salah satu Bapak lakukan untuk meningkatkan kompetensi seperti yang Bapak sampaikan barusan? Begini Pak, kebetulan kan ini tahun ajaran baru Pak. Saya kebetulan mengajar di kelas 4. Kemarin pertama saya mengajar di hari awal Pak, saya coba tes anak-anak ini satu persatu Pak. Ternyata kompetensi orang itu berbeda-beda Pak. Ada yang sangat mahir di matematika, begitu juga bahasa Indonesia, dan ada di IPA. Jadi saya berpikir kalau bakat-bakat anak yang berbeda ini perlu metode yang baru, seperti halnya dengan metode diferensiasi Pak. Pembelajaran berdiferensiasi ini menurut saya sangat mendukung untuk menggali perbedaan kompetensi mereka gitu Pak. Berarti nanti Bapak akan melakukan pembelajaran bagaimana juga dengan berbagai latar belakang atau kemampuan siswa ya, supaya benar. bisa mereka belajar sesuai dengan kemampuannya Pak ya? Iya. Sangat luar biasa ya Pak Didi. Baik Pak, sejauh ini yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan itu apa ya kira-kira? Sejauh ini yang sudah saya lakukan Pak, pertama kemarin saya melakukan tes Pak. Tes pertama pembelajaran yang saya lakukan yaitu matematika Pak. Saya lakukan tes, saya bagikan angket dan beberapa soal-soal mudah gitu Pak untuk menggali kemampuan mereka. Ternyata ada beberapa yang mendapat nilai 0 Pak malahan. Ada juga nilai yang perfect sampai 90, bahkan ada yang beberapa yang 100 Pak. Dari sini saya menangkap bahwa kemampuan anak ini ternyata tidak sama rata gitu Pak. Jadi yang saya lakukan itu saya akan membagikan kelompok Pak, untuk mendapatkan solusi ke depannya gitu. Kira-kira Pak Dedi dalam proses yang Bapak lakukan itu ada nggak kira-kira yang menjadi penghambat atau yang menjadi tantangan pada saat melakukan itu? Yang menjadi tantangan pada saat itu Pak, itu otomatis
latar belakang siswanya Pak. Ada beberapa siswa ini memang di luar sana tidak ikut privat atau les tambahan gitu Pak. Ada beberapa anak ini memang latar belakangnya tinggal di panti asuhan Pak. Jadi disitulah kendala saya bagaimana supaya sistem belajar di rumah mereka juga terpantau dengan maksimal oleh orang tua gitu Pak. Oh iya, tadi Bapak sampaikan bahasanya ada yang tinggal juga di panti asuhan. Iya. Ya, apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi yang demikian, yang tinggal di panti asuhan seperti itu kira-kira? Kebetulan saya baru muncul ide Pak, bahwasanya untuk mengatasi beberapa anak yang tinggal di panti asuhan ini Pak, saya ingin membuat les tambahan di sekolah Pak dengan gratis gitu. Jadi mereka khusus saya ajari dengan apa yang sudah tertinggal gitu Pak. Pelajaran apa yang tertinggal saya buat les tambahan gitu supaya mereka walaupun tidak kondusif di rumah, minimal saya bisa membantu mereka di sekolah pada saat jam pulang sekolah gitu Pak. Gitu ya Pak ya. Baik Pak Dedi, kita kembali kepada awal seperti yang Bapak sampaikan tadi, meningkatkan kompetensi untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak Dedi ya. Kira-kira sejauh ini yang sudah Bapak persiapkan mengenai hal demikian apa saja Pak Dedi? Sejauh ini yang sudah saya persiapkan yaitu Pak alat media Pak. Media saya ambil dari berbagai bahan yang sudah misalnya sampah Pak, atau saya daur ulang lagi kembali, dan saya menggunakan kadang-kadang bagi anak-anak yang sulit untuk menghitung, membagi saya gunakan seperti sempoa gitu Pak, yang kira-kiraan gitu, ataupun ada beberapa alat media seperti biji atau lidi gitu Pak, untuk membantu anak yang sulit untuk menghitung tadi Pak. Ini media yang Bapak pakai ini, apakah media ini nanti berlaku juga untuk materi-materi selanjutnya? Untuk saat ini kan materi selanjutnya mungkin nanti berubah juga materinya Pak. Tapi karena di awal ini kami materinya tentang menghitung Pak. Nah, kami fokusnya ke media yang ini Pak. Untuk materi selanjutnya nanti saya akan menciptakan media-media yang baru. Media-media yang lain. Iya. Tentu yang sesuai dengan materi pelajarannya juga ya, yang sesuai dengan tujuan pembelajaran juga ya Pak. Iya benar. Ya, kalau istilahnya satu media ini untuk pelajaran yang tidak sesuai juga ya nggak pas juga Iya benar Pak. Baik Pak Dedi, tadi kan pembelajaran berdiferensiasi ini kan ada 3 itu Pak Dedi ya, ada proses, Iya. baru ada produk dan ada apa? Satu lagi Konten. yang konten ya Pak Dedi ya. Jadi tentu kan sebelum melakukan ini yang ketiga-tiga ini kan ada yang namanya dilakukan uji tes dulu seperti yang Bapak sampaikan awalnya. Ya. Ini uji tes yang Bapak Bapak lakukan nanti di awal seperti apa? Tes apa? Apakah pengetahuan atau ada bentuk yang lain? Saya tesnya pertama kemarin Pak, tes uji kemampuan. Tes uji kemampuan. Iya, supaya saya bisa mengukur kemampuan anak itu masing-masing sejauh mana gitu Pak. Mana yang sudah luar biasa, mana yang masih kira-kira masih meraba-raba atau tidak mampu, atau mana yang sedang-sedang gitu Pak. Nah ini kan sudah dapat ini Bapak lakukan nanti kemampuannya yang sedang, yang tinggi, misalnya mohon maaf yang rendah ya kan. Ini nanti Bapak lakukan apa ini kemampuan yang tiga-tiga ini terhadap anak itu? Kalau yang untuk tinggi rencana ke depan Pak, kalau mereka saya buat untuk menjadi kolaborasi Pak. Tim yang membantu untuk yang kawannya yang lemah ini Pak. Karena saya lihat kan biasanya kalau yang pintar ini kan Pak, kalau udah siap tugas mereka akan kalau kita ceplok tugas terus kan mereka jadinya bosan Pak. Jadi saya ajak mereka untuk berkolaborasi dengan teman-temannya yang masih sulit gitu Pak. Itu sama dengan istilahnya yang tutor sebaya kah? Iya benar Pak. Oh gitu ya. Ya Pak Didi ya. Nah itu kan yang 3 yang berdiferensiasi. Apakah ketiga-tiganya Bapak lakukan dalam pembelajarannya atau ada yang hanya salah satu atau 2? Saya hanya salah satu Pak. Yang bagian mana? Saya untuk saat ini yang produk Pak. Yang produk. Iya. Nah, yang produk tentu tadi kan ada tidak kemampuan tadi, ada siswa yang rendah, ada yang tinggi, ada yang sedang. Menurut Bapak, kalau Bapak lakukan nanti kayak yang produk ini, yang kemampuan rendah, kira-kira apakah sudah Bapak antisipasi? Begitu juga nanti yang sedang ini atau yang tinggi? Sudah Pak, untuk yang sedang ini
sama sepertinya tidak jauh dengan sama yang rendah sebenarnya Pak, karena mereka ada satu saat juga terbentur dengan materi selanjutnya yang lebih sulit kan gitu Pak. Jadi antisipasi saya mereka akan saya lakukan untuk tambahan belajar gitu Pak di pulang sekolah gitu, supaya mereka kondusif juga belajarnya gitu, tidak cuman mengharapkan dari temannya yang lebih pintar, tapi dari saya juga gitu Pak. Jadi kalau boleh juga masukannya juga sedikit Pak Dedi, tadi kan ada yang sedang yang tinggi, taruhlah dulu. Seandainya di dalam ruangan kelas Bapak itu nanti ada kemampuan yang lebih tinggi, katakanlah hanya seperempat itu yang rendah ya kan, ya berarti kalau saya prediksi tidak mungkin nanti semua yang tinggi ini mengajari yang rendah ini, ya kan? Nah, apa yang Bapak lakukan terhadap kemampuan siswa yang lebih tinggi tadi, supaya ya bisa nanti kalau saya bangkai bisa menjadi ribut juga di dalam ruangan kelas, karena dia bosan, karena dia menganggap bahwasanya pembelajaran pada saat itu dia sudah memahami. Nah, supaya mereka ini bisa tercover supaya tidak ribut, apa yang Bapak lakukan nanti? Saya ke rencana ke depan saya Pak, kalau biasanya kalau yang pintar ini kan biasanya ngerjain tugasnya itu cepat gitu kan Pak. Cepat, ya. Saya akan uji orang itu dengan soal-soal yang lebih tinggi sedikit gitu Pak, levelnya lebih meningkat, supaya mereka juga menggali kemampuan untuk kedepannya gitu. Ternyata ukuran kami bisa mampu juga menjawab seperti itu, dan saya juga bisa mendapatkan ukuran dari situ gitu Pak. Gitu ya. Penilaian saya juga, oh berarti anak ini memang super aktif, dia mampu menjawab soal-soal itu dengan level yang tinggi gitu. Karena memang kita kan arahnya juga pasti ada anak yang memang harus kita jadikan sebagai perwakilan misalnya lomba apa kan gitu kan Pak. Berarti mereka lah bibit-bibit untuk kesana gitu Pak. Kesana ya. Iya Pak. Tapi ini juga Pak Dedi, sebenarnya kalau kita pikir juga demikian, kalau sama untuk hanya produk semua, ya bisa saja juga ini yang pintar ini sebenarnya ya cepat kali mengerjakan yang produk itu tadi, walaupun dilakukan secara kelompok. Maka kalau bisa juga masukan ya, misalnya kalau boleh jangan juga hanya berbasis produk juga, ya bisa juga berbasis yang konten tadi dengan materi pembelajarannya sudah lebih yang bersama mereka ini dilakukan penyelidikan. Iya betul. Iya kan, penyelidikan sesuatu atau studi kasus supaya mereka itu lebih tertantang kan ya. Kalau hanya kepada produk nanti itu ya bisa seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, prediksinya bisa menjadi ribut di nanti kelas ya. Kalau udah siap dia menjadi ribut, padahal Bapak apakah nanti hanya tutor sebaya kan ya. Jadi saya hanya membantu seperti yang Bapak sampaikan tadi untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Jadi menurut saya Pak Didi itu sangat luar biasa, apalagi yang sekarang ini kan pemerintah sedang memberikan pembelajaran juga atau pelatihan-pelatihan kepada kita guru-guru ini, baik itu secara yang secara langsung tapi ada juga yang online. Ya, kalau yang supaya bisa meningkatkan kemampuan kita yang seperti ini, apa yang Bapak lakukan yang misalnya mengikuti pelatihan yang katakanlah yang online? Kalau yang saya lakukan Pak untuk saat ini memang referensinya banyak Pak. Banyak ya. Dari YouTube juga, dari buku juga Pak, ataupun bahkan dari artikel-artikel pendidikan, dan juga banyak pelatihan-pelatihan yang langsung gitu Pak. Seperti pelatihan-pelatihan misalnya antara sekolah atau melakukan KKD banyak Pak, untuk mendapatkan pengetahuan tentang diferensiasi pembelajaran yang seperti ini gitu. Maaf Pak, itu selama ini mungkin pengalaman Bapak itu ketika ingin meningkatkan kompetensi kita, tentu juga mengikuti seminar seperti yang tadi ya kan? Ya, benar. Ada nggak kendala kira-kira atau apa kira-kira yang menjadi penghambat? Bagaimana juga Bapak meminimalisirkan yang penghambat tadi untuk mengikuti pelatihan online tadi? Kalau di online mungkin menghambat tidak terlalu begitu Pak. Cuman kalau yang secara langsung ini ada beberapa memang hambatan Pak, karena terbentur dengan pekerjaan kan gitu Pak. Waktunya bisa berbentur dengan pekerjaan pada saat kita mengajar tidak sesuai dengan bentrok dengan pelatihan gitu Pak. Jadi tapi kalau untuk online saya bisa mengikuti dengan maksimal gitu Pak, karena selain kita lagi duduk-duduk atau lagi apa, kita bisa searching atau bisa mengikuti Zoom gitu Pak, untuk pelatihan-pelatihan pendidikan yang secara online gitu Pak. Jadi seperti yang Bapak sampaikan juga itu meningkatkan kompetensi, bagaimana juga supaya lebih mahir dan lebih baik untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah,
itulah yang Bapak lakukan juga salah satunya kan, Iya, Pak. untuk mengembangkan potensi supaya apa yang menjadi harapan dari awal itu bisa Bapak lakukan. Nah, pada saat sudah terjadi juga pembelajaran dalam ruang kelas ini juga, nanti bisa anak-anak yang berbeda kemampuannya bisa mereka mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan latar belakangnya, sesuai dengan dalam arti sampai emosionalnya pun bisa juga kita perhatikan ya Pak ya. Iya benar Pak. Baik Pak, istilahnya di akhir pembelajaran ini seperti Bapak bayangkan nanti apa yang Bapak lakukan pada saat sudah di dalam ruangan kelas nanti. Yang saya lakukan untuk di akhir pembelajaran ini Pak, saya akan menarik semangat dulu Pak siswanya. Siswa dulu saya ambil dulu semangatnya Pak, supaya mereka tidak langsung jenuh gitu. Segitu melihat saya, mereka tidak langsung jenuh akan mengikuti belajar gitu Pak. Saya akan tarik semangat dulu, saya akan buat dulu beberapa misalnya ice breaking, terus selanjutnya saya akan tunjukkan media yang akan saya lakukan dalam pembelajaran materi pada saat itu gitu Pak. Sehingga mereka terbangun dulu semangat mereka Pak. Baru saya akan lakukan pembelajaran diferensiasi gitu Pak. Ya, kalau bisa Pak di akhir dari pembelajaran sesuai dengan pertanyaan saya juga yang awal tadi, Bapak lakukanlah refleksi. Oh iya Pak ya, karena refleksi ini juga bisa kita mengetahui nanti bagaimana juga keberhasilan Bapak melakukan pembelajaran itu, dan begitu juga nanti anak-anak atau murid-murid kita bisa memahami nanti sejauh mana dia mengetahui yang dia kuasai pembelajaran yang sudah Bapak berikan kan ya. Iya betul. Oke, Pak Didi, untuk yang terakhir ini pertanyaan dari saya, apa yang menjadi harapan Bapak untuk kedepannya dan perasaan Bapak setelah saya melakukan coaching ini terhadap Bapak? Perasaan saya setelah melakukan coaching dan bisa bercerita atau curhat atau diskusi dengan Bapak sangat lega Pak. Saya lega dan saya merasa Bapak sangat membantu gitu. Apa yang selama ini saya pikirkan dan yang saya pertimbangkan, akhirnya sekarang sudah ada titik temunya Pak gitu. Kita ngobrol begini Pak, sehingga saya lebih percaya diri untuk melakukan demikian Pak gitu Pak. Oke, baik Pak Dedi, hanya itu saja yang saya sampaikan terhadap Bapak. Semoga juga harapan Bapak itu bisa terlaksana dengan baik dan membuat juga pembelajaran di kelas Bapak yang awal ajaran baru ini ya, bisa anak-anak Bapak juga lebih semangat belajar dalam ruang kelas. Ya Pak ya. Ya, Oke, Pak. sampai di situ saja Ben. Pak Herlopen, apa Selamat sore, kabarnya? Ibu Ismaini, sehat. Iya, ini saya dan Bu Rani ya Pak Herlopen, untuk sedikit kita diskusikan kembali lah tadi yang kita lakukan ya Pak. Dengan senang hati Bu. Iya. Jadi menurut Bapak bagaimana tentang performa Bapak tadi gitu? Oh iya, kalau saya ditanya mengenai performa saya, ya seperti yang praobservasi tadi ya, saya tidak tahu apakah memang itu sejujurnya, tapi sepertinya saya juga bisa membantu Pak Dedi tadi untuk menemukan solusinya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga tadi. Kenapa Bapak menilai demikian? Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya lihat, yang saya berikan tadi sama Pak Dedi, saya gali apa yang menjadi sumber masalah dari Pak Dedi tadi, sehingga Pak Dedi bisa secara mengalir dia menemukan masalah, dan selanjutnya juga saya lihat juga dia bisa menemukan solusi. Bagaimana juga tadi menurut dia pembelajaran dalam ruang kelasnya juga sepertinya dia menemukan kesulitan. Jadi itu yang menurut saya. Kalau gitu giliran kami boleh Pak menyampaikan hasil pengamatan kami. Oh boleh dengan senang hati Bu. Jadi tadi saya mengamati, kalau yang saya lihat ketika Bapak melakukan coaching ke Pak Dedi itu sangat luar biasa, saya bilang. Kenapa saya bilang luar biasa? Bapak penuh semangat, kehadiran
kehadiran Bapak penuh menghadapi Pak Dedi. Selanjutnya beliau jadi menemukan menyelesaikan, jadi ada inspirasi baru ketika ngobrol sama Pak Erloven gitu. Tapi ada sedikit harapan saya berharap ini tidak berakhir hanya hari ini saja Pak gitu. Jadi besar harapan saya Bapak juga melakukan coaching ini ke semua teman-teman guru gitu, karena saya rasa di zaman seperti kita ini menjalin kemitraan dengan coaching ini juga sangat baik ya Pak. Jadi kita dituntut seperti itu gitu ya, kan seperti hashtag Medan ya Pak, Medan kolaborasi. Iya, oke. Kalau boleh saya tahu rencana tindak lanjut Bapak gimana? Oh iya, rencana tindak lanjut saya yang untuk hari ini saya akan melakukan berkolaborasi dengan teman-teman guru yang lain ya, termasuk juga bagaimana teman-teman guru yang lain nanti bisa saling melakukan coaching juga ya sesama, dan itu nanti akan saya lakukan juga mulai dari diri saya yang pertama tadi ya, nanti akan saya sebarkan juga terhadap teman-teman supaya bisa lebih ya meningkatkan kemampuan mereka di bidang supervisi juga, ini akademi ini juga termasuk ya. Itu menurut saya. Baik sekali Pak, saya harap ini akan terjalin. Selanjutnya saya tadi juga sangat suka semuanya yang kemarin yang tadi siang Bapak minta kami untuk memperhatikan kompetensi Bapak. Kami sudah lihat dari mulai alur tintanya, dari pertanyaan berbobotnya, dan kehadiran penuh itu sudah terlihat gitu. Jadi saya harap ini dipertahankan dan dikembangkan seperti itu ya Pak, sesuai dengan rencana tindak lanjut Bapak tadi. Kalau dari saya mungkin itu aja. Kalau dari Bu Rani gimana Bu Rani? Kalau dari saya luar biasa ya. Pertama ya, untuk coaching yang sudah Bapak lakukan itu kalau saya bilang sudah di atas rata-rata ya, jauh dari standar gitu ya. Iya, Bapak sudah bisa menemukan ya masalah yang kendala yang dialami oleh Koci bisa terbuka. Jadi semuanya sudah berjalan dengan lancar, dan kami berharap ya seperti Bu Senayan tadi, tindak lanjut yang sudah Bapak sampaikan tadi dilakukanlah begitu ya Pak ya, supaya kedepannya Bapak semakin menjadi guru yang kompeten dalam melaksanakan coaching. Iya, oke, begitu saja Pak untuk pertemuan kita ya Bu ya. Kita bisa melakukan aktivitas kita sendiri. Oke, terima kasih sekali lagi Pak. Ya. Semangat selalu Pak. Semangat Pak.